hidung pesek, pipi tembem, mata belok. Persis kayak celengan Semar. Celengan Semar. Saya adalah celengan Semar, Celengan hidung Semar. pesek, tembem, perut buncit. Nafsu juga sama celengan Semar. Suplek, 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 suplek. Mas Ashiri Idhasha Tashira. 5, 4, 3, 2, 1, and open the door. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba membahas balada Rifqi Alaidrus dengan Ratu Kori lagi ya. Sampai saat ini pihak Rifqi Alaidrus belum ada klarifikasi terkait pengakuan celengan Semar alias Ratu Kori. Nah, di video kali ini coba kita lihat dari perspektif hukum di negeri Konoha ini ya, bagaimana aturan-aturan hukum terkait balada Rifqi dan Kori. Di komentar itu banyak sekali ya yang menanyakan kenapa Kori tidak buat laporan atau melaporkan Rifqi Alaidrus terkait pengakuannya ketika dengan Rifqi Alaidrus waktu di kamar hotel waktu itu. Nah, waktu itu pengakuan Ratu Kori itu adalah melakukan atas dasar rayuan atau artinya mau sama mau. Tidak ada paksaan ataupun pelecehan. Jadi itu tidak bisa dipidanakan ya. Jadi Ratu Korinya juga tidak bisa membuat laporan. Untuk lebih lengkapnya coba kita simak dulu video praktisi hukum yang satu ini dulu ya. Pengertian selingkuh dan perzinahan ini berbeda. Berdasarkan pengertian perselingkuhan dan perzinahan di atas, dapat saya simpulkan bahwa yang namanya perselingkuhan tanpa adanya hubungan perzinahan di situ, maka tidak akan bisa diproses secara hukum. Hal ini mengacu kepada peraturan perundang-undangan. Ketika seseorang yang berselingkuh dan kemudian melakukan persetubuhan dengan pasangan selingkuhnya, maka bisa diproses secara hukum pidana sebagaimana yang diatur di dalam pasal 284 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di mana ayat ini berbunyi bahwa diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan apabila seorang pria yang telah kawin yang melakukan mukah, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya. Kemudian seorang wanita yang telah kawin yang melakukan mukah. Mukah di sini adalah persetubuhan. Kalau seseorang selingkuh tanpa melakukan hubungan suami istri, misalkan hanya selingkuh dalam artian jalan-jalan, ketemuan, makan malam, kemudian juga komunikasi pakai kata sayang-sayang dan segala macam, maka tidak akan bisa diproses secara hukum pidana. Namun perbuatan dan tindakan itu juga tidak dapat dibenarkan dan itu merupakan tindakan yang secara sosial merupakan tindakan yang buruk. Konsekuensi nanti ketika tidak terima pasangannya bisa mengajukan gugatan perceraian dengan alasan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena salah satu pihak memiliki wanita idaman lain atau pria idaman lain. Terkait dengan pasal perzinahan ini, Sobat Ram harus memperhatikan karena ada beberapa hal penting yang harus Sobat Ram ketahui. Yang pertama, deliknya adalah delik aduan. Yang bisa melaporkan adalah pasangan sahnya. Misalkan A dan B menikah, kemudian B-nya selingkuh dengan si C, maka yang bisa melaporkan adalah si A-nya. Dan kemudian perkara delik aduan itu bisa dicabut oleh pelapor. Ketika dicabut, maka proses hukumnya akan berhenti. Yang ketiga, delik aduan ini ada batas waktunya atau masa kadaluarsanya. Ada ya sebagaimana yang diatur di dalam pasal 74 ayat 1 KUHP, di mana pengadu hanya bisa melakukan pengaduan dalam tempo 6 bulan sesudah orang yang berhak mengadu mengetahui perbuatannya. Misalkan digerebek malam ini di hotel A, maka perhitungan waktunya atau kadaluarsanya dihitung semenjak malam ini sampai 6 bulan kemudian. Ketika sudah lewat dari 6 bulan, misalkan bulan ke-7 mau membuat pengaduan kepada kantor kepolisian,
maka tidak bisa karena sudah kadaluarsa. Seperti itu. Jadi Sobat Ram, tindakan perselingkuhan di dalam kitab undang-undang pidana yang berlaku saat sekarang belum mengcover secara utuh tentang perselingkuhan itu. Namun harapannya nanti ketika sudah ada revisi undang-undang hukum pidana kita, mudah-mudahan perselingkuhan atau perzinahan ini lebih keras lagi ancamannya, karena dengan demikian kita bisa menyelamatkan keluarga kita. Nah, itu tadi penjelasan dari praktisi hukum ya, Pak. Mudah dimengerti ya, mengapa si Kori ini nggak bisa melaporkan. Jadi di sini yang bisa melaporkan itu pasangan yang diselingkuhi ya, suami si Kori atau istrinya Rifki Alaidrus, kalau itu memang benar-benar terjadi dan bisa dibuktikan ya. Nah, terkait untuk laporan Rifki Alaidrus kemarin yang beredar di sosmed itu adalah tentang fitnah dan pencemaran nama baik, tapi tidak terbukti ya, Pak. Karena sampai sekarang tidak ada pemanggilan ataupun penangkapan yang dilakukan pihak berwajib kepada Ratu Kori. Malah Ratu Kori masih memposting video yang ditujukan untuk Rifki Alaidrus. Hidung pesek dipit tembem. Mata belok. Persis kayak celengan Semar. Celengan Semar. Celengan Semar. Celengan Semar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Celengan Semar. Hidung pesek, pipi tembem, perut buncit. Nafsu juga sama Celengan Semar. Aku adalah Celengan Semar. Selama ini aku diam saja dihina-hina. Lalu sekarang aku bangkit, saudara. Ya, bangkit. Saya tidak mau pribumi dihina-hina. Dan saya sudah dihina juga. Saudara-saudara. Celengan Semar nih bos. Senggol bong, senggol bong. Nah, jadi ada dugaan kemungkinan besar ini memang perselingkuhan. Dan dari pengakuan Ratu Kori sampai ke perzinahan ya. Tapi kalau hanya perselingkuhan tidak bisa diproses hukum pidana. Tapi kalau benar terjadi perzinahan maka bisa diproses hukum pidana. Oke, sebelum kita tutup video ini, aku menganalisa dan punya feeling ya, kalau endingnya akan berakhir damai. Dan di sini Kori yang minta maaf ya, kalau feeling aku. Kori yang meminta maaf kepada Rifki Alaidrus dan menghentikan balada cerita mereka. Bukan tanpa alasan ada feeling seperti ini, karena mengingat yang dihadapi oleh Ratu Kori ini kaum naga langit, bukan kaleng-kaleng. Jadi paham lah ya. Oke Wak, segitu aja dulu. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.